Selamat siang Sobat Jet Bethesda, jumpa kembali di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada hari ini kita berkesempatan akan ngobrol dengan salah satu dokter yang baru di Rumah Sakit Bethesda, yaitu Dr. Tri Wahyudi, spesialis syaraf, FENS FENA. Selamat siang Dr. Tri. Siang Dr. Andrea, selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Baik dokter, ini kita kedatangan dokter baru, yaitu dokter yang spesialisnya adalah neurointervensi, seperti itu. Ya. Nah, jadi di neurointervensi sendiri mungkin ini ada sesuatu, kalau dari kita agak sedikit baru ya dok ya. Betul. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai teropong pembuluh darah otak. Baik. Ternyata yang bisa diteropong itu tidak hanya pembuluh darah jantung saja ya dok ya. Betul. Ternyata pembuluh darah otak juga bisa diteropong. Nah, sebetulnya seperti apa sih bisa diteropong, lalu bisa dipasang ring, lalu nanti bisa dipasang macam-macam juga ya dok ya, intervensinya ya. Nah, jadi nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Tri Wahyudi. Terima kasih Sobat Sehat Bethesda. Saya Dr. Tri Wahyudi, neurointervensi di Rumah Sakit Bethesda. Perlu saya jelaskan, neurointervensi adalah suatu cabang keilmuan baru, relatif baru di neurologi, di mana dokter neurointervensi menggunakan mesin kateter atau mesin DSA atau mesin angioket seperti di jantung, di mana kita bisa melakukan tindakan diagnostik dulu, yaitu berupa DSA atau digital substraksi angiografi, di mana digital substraksi angiografi ini merupakan tindakan diagnostik untuk menilai pembuluh darah otak secara maksimal, yang saat ini sebagai golden standard untuk menentukan kelainan-kelainan pembuluh darah otak. Jadi seperti itu, Mbak Dr. Andrea. Iya, baik dokter. Jadi kalau kita sebagai orang awam nih ya dok ya, misalnya ya, berarti pembuluh darah otaknya itu kan kita teropong gitu ya dok ya, supaya untuk bisa menilai kira-kira itu ada gangguan atau tidak. Seperti itu nih dokter ya. Baik, lalu apakah bisa juga dilakukan intervensi, atau kalau orang bilang kan kalau di jantung ada namanya di kateter, ada namanya di ring, ada pakai coil atau pakai lingkaran, itu apa bedanya dengan DSA dokter? Baik, DSA sendiri adalah suatu tindakan di mana pasien itu dalam keadaan posisi tidur, kemudian kita dari pangkal paha kita kasih anestesi lokal, kemudian kita dengan menggunakan selang kecil kita masuk ke pembuluh darah otak, sampai ke otak, kita menilai pembuluh darah otak. Nah, itu diagnostiknya melalui DSA. Dari DSA kita bisa menilai kemungkinan kelainannya di mana, posisinya, lokasinya di mana, kemudian kita mau apa ke depannya. Kita bisa menentukan prediksi ke depan, masa depan pasien ini bagaimana. Setelah kita melakukan DSA dan kita mendapatkan informasi dari pembuluh darah otak yang bermasalah, kita bisa melanjutkan tindakan-tindakan seperti halnya di jantung. Kalau ada penyempitan, kita bisa beri balon untuk melebarkan pembuluh darah, atau untuk stabilisasi supaya tidak menyempit lagi pembuluh darahnya, kita bisa pasang ring, seperti halnya di jantung. Untuk kasus-kasus DSA sendiri sebenarnya bisa dilakukan utamanya pada orang dengan stroke ya, utamanya. Jadi stroke perdarahan bisa kita lakukan tindakan DSA, dan stroke iskemik atau sumbatan kita bisa melakukan DSA. Jadi saat ini DSA itu sebagai golden standard untuk menentukan kelainan yang terjadi di otak pada pasien-pasien dengan stroke. Seperti itu dokter. Oke, baik dokter. Tadi dikatakan pasien dengan stroke ya dokter ya. Misalnya nih dokter, ada seorang pasien yang punya faktor resiko, diabetes mellitus sudah lama, atau pasien mungkin hipertensi sudah lama, atau punya resiko-resiko lain yang mungkin sudah pernah terkena penyakit jantung dan sebagainya. Kira-kira bisa nggak dok dilakukan tindakan itu? Baik, DSA sendiri pun merupakan indikasi untuk menentukan kelainan apa yang terjadi pada pasien. Contohnya pada pasien dengan sakit kepala yang lama, di mana pemeriksaan dari imagingnya misalnya CT scan atau MRI-nya normal, kita bisa lanjut naik ke atas melalui DSA. Kemudian pasien-pasien dengan kecurigaan ke arah stroke-nya besar, ada gula, darah tinggi, merokok, ya, kita bisa melakukan tindakan DSA. Untuk apa dilakukan DSA? DSA untuk menentukan kemungkinan bibit-bibit stroke.
dan kita juga bisa menentukan langkah lanjutannya setelah kita melakukan tindakan diagnostik tersebut. Kemudian pada pasien-pasien dengan riwayat stroke, ya, pada pasien-pasien dengan riwayat stroke yang minor atau dalam 24 jam saya pernah lemes separuh badan, kemudian CT scan atau MRI-nya normal, nah itu merupakan indikasi juga untuk dilakukan tindakan DSA. Seperti itu, Dok. Jadi memang tidak hanya pada pasien yang sakit, tapi ternyata pasien beresiko dan ada bibit pun sudah bisa dideteksi. Berarti ini kalau misalnya juga kadang ada pertanyaan, loh berarti kalau misalnya kita mau melihat itu tidak harus membuka, bagian kepala ya, Dok, ya, Betul. karena sudah dilakukan dengan DSA. kawat kecil aja sudah Ya. bisa nyampe ke pembuluh darah otak. Betul. Seperti itu. Ya, seperti itu. Baik, dokter. Lalu kira-kira dokter, apakah pasien-pasien dengan tindakan intervensi ini ada kemungkinan kembali, dokter, untuk ada sumbatan atau seperti apa gitu, dokter? Mungkin Baik. bisa diceritakan? Ya, baik. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada pasien dengan stroke dan kita melakukan tindakan lanjutan seperti CT scan dan kita lakukan tindakan DSA, DSA inilah yang menentukan masa depan pasien ini. DSA juga bisa menentukan tindakan lanjutan dan DSA juga bisa menilai pasien ini kemungkinan kembalinya stroke seperti apa, seperti itu. Jadi untuk stroke kita tidak muluk-muluk dulu. Untuk kasus stroke adalah kita berusaha tidak berulang dulu, sambil kita memaksimalkan potensi yang ada saat itu. Misalnya dia ada kelemahan, ya kita fisioterapi, kita berikan obat, sambil kita mencari tindakan lanjutan untuk pemulihan pasien tersebut. Gitu. Baik, dokter. Jadi mungkin ini tambahan untuk Sobat Sehat Bethesda ya. Apabila Sobat Sehat Bethesda ingin lebih detail lagi mengenai tipe-tipe stroke, mungkin bisa melihat di episode kita sebelumnya mengenai stroke ya. Nah, karena di sini kita belajar mengenai intervensi atau belajar mengenai apa yang kita lakukan apabila ada sakit seperti itu. Boleh dong, Dok, dijelaskan. Mungkin nanti bisa lihat dari gambar ya, dokter. Dari gambar ya. Bagaimana cara kerjanya, dokter? Itu kan kita kan membayangkannya kadang-kadang susah ya, Dok. Betul. Apa sih di ring itu seperti apa sih? Diberikan coiling itu seperti apa sih? Baik. Atau misalnya itu tuh masuknya gimana itu? Oke. Belum ada bayangan. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu, dokter. Baik. Jadi untuk kasus-kasus stroke yang mengalami sumbatan, ini paling banyak 85% stroke yang datang ke rumah sakit adalah stroke sumbatan. Dengan DSA kita bisa tahu sumbatannya lokasi di mana, berapa persen, apakah sisi sebelahnya juga yang sehat juga ada kelainan, kita bisa mengetahui. Apabila kita temukan di pembuluh darah sebelah kanan atau kiri mengalami penyempitan dan masuk kriteria untuk dilakukan tindakan pasang balon untuk melebarkan pembuluh darah atau ditambah dengan dipasang cincin, kita lihat dulu dari hasil DSA-nya. Jadi untuk kasus stroke yang yang terjadi di stroke sumbatan yang terjadi, kita bisa melakukan tindakan pemasangan cincin di otak. Bagaimana caranya? Dari pangkal paha, ya, tetap dari pangkal paha kanan atau kiri, kita beri dulu dia itu anestesi lokal, kemudian kita naik ke atas sampai ke pembuluh darah yang mengalami penyempitan, kita bisa balon dulu untuk dilebarkan agar cincin kita bisa masuk. Itu untuk kasus-kasus stroke sumbatan. Untuk kasus-kasus yang stroke perdarahan, apabila kita temukan dari hasil DSA-nya berupa adanya pembentukan kantong di pembuluh darah, hal ini paling banyak ya, namanya stroke subarachnoid ya, di mana pembuluh darah bikin kantong, kita bisa memasukkan kantong pembuluh darah itu dengan menggunakan koil atau per. Kita isi dengan per, berharap tidak terjadi lagi perdarahan atau aliran darah masuk ke dalam kantong tersebut sehingga menurunkan resiko perdarahan ulang. Kemudian untuk kasus-kasus yang arteri atau arteri vena yang malformasi atau arteri dan vena yang mengalami gangguan kongenital seperti yang disebutkan AVM, kita bisa menilai dari DSA mana nih pembuluh darah yang menjadi feeder atau pemberi masukan ke dalam nidus atau kelainan AVM itu, sehingga kita bisa menyumbat arteri atau pembuluh darah yang menyebabkan gangguan tadi, AVM tadi, berharap dengan kita semprotkan glue atau lem atau
material yang bisa menyumbat pembuluh darah itu sehingga dia bisa berkurang resiko perdarahannya. Jadi dengan itu yang secara garis besar yang banyak yang bisa kita lakukan untuk kasus-kasus stroke perdarahan yang sering terjadi, yang sering kita dapati, yang sering kita kerjakan, dokter. Seperti itu. Baik, dokter. Ya. Jadi ini juga terkait dengan tadi kan itu merupakan standar baku emasnya ya, dokter. Betul. Ya. Dan juga kita ada golden period. Mungkin dokter bisa tambahkan kepada sobat Sehat Bethesda, apabila keluarga atau kerabat yang mengalami keluhan mengarah ke stroke itu berapa jam, dokter harus datang ke rumah sakit, segera kita langsung melakukan tindakan, dokter. Baik. Untuk kasus-kasus stroke memang golden periodnya 4 sampai 4,5 jam. Tapi dengan adanya ilmu atau device yang baru, bila mana kita menemukan kasus dengan kecurigaan pembuluh darah besar yang menyumbat, ditandai dengan adanya kelumpuhan separuh badan, kita bisa melakukan tindakan DSA plus trombektomi atau dialirkan kembali dengan alat, ya, itu maksimal 18 sampai 24 jam, Dok. Jadi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan device yang lebih baru, lebih bagus, jadi angka harapan untuk kembali dia dalam tanda kutip normal atau dalam tanda kutip minimal komplikasi dari stroke-nya berkurang, itu jauh lebih baik. Jadi sekarang ada alat atau device mechanical thrombectomy. Jadi kita menggunakan satu alat di mana alat itu bisa menembus pembuluh darah yang mengalami sumbatan, ya. Kemudian kita ambil sumbatan itu. Gitu. Wah, ternyata sudah berkembang sampai seperti ini ya, Dok. Betul, ya. Jadi betul. memang hara angka untuk nanti ke depannya langsung tetap tumbuh dan sebagainya itu jadi lebih minimal ya, Dok. Ya? Lebih minimal dan memang ada kriteria-kriterianya. Jadi enggak semuanya bisa. Tapi untuk DSA pada kasus-kasus stroke adalah indikasi, Dok. Jadi minimal kita DSA dulu untuk tahu sebagai diagnostik dulu, Dok. Baik, jadi untuk mendiagnostiknya kita tidak hanya menggunakan CT scan kalau di sini ya, kita sudah bisa menggunakan DSA. Oke, baiklah. Jadi sobat Sehat Bethesda, mungkin apabila ada keluarga atau kerabat atau diri sendiri yang mungkin mengalami hal yang kecurigaan ini adalah stroke, silahkan datang langsung ke Rumah Sakit Bethesda, karena di Rumah Sakit Bethesda kita memiliki stroke center, ya, kita memiliki stroke center dan juga kita sudah memiliki seorang dokter neurointervensi yang bisa langsung memberikan intervensi sehingga efek samping atau komplikasinya menjadi sangat minimal. Sehingga kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik. Seperti itu nggih, dokter ya? Oke, jadi mungkin dokter untuk sebagai penutup dokter bisa memberikan pesan-pesan mungkin kepada sobat Sehat Bethesda, terutama selama masa pandemi, Dok. Banyak loh, Dok, yang mengalami aduh kok kayaknya pusing banget ya, lemah tapi takut ke IGD, dokter. Nanti kalau kena ini gimana ya? Mungkin ada pesan-pesan, dokter? Baik, sobat Sehat Bethesda, saat ini rumah sakit merupakan tempat yang dalam tanda kutip aman untuk Bapak Ibu datang berkonsultasi. Apabila tidak berkonsultasi, maka akan jauh lebih gak nyaman untuk kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Segera ke rumah sakit, konsultasikan dengan dokter, kita akan berikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Tri atas waktu yang telah diberikan dokter pada kesempatan pada hari ini. Sobat Sehat Bethesda, jangan lupa follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya, dan juga apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai DSA atau intervensi bisa langsung hubungi kami, dan juga bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Tri Wahyudi, spesialis syaraf FINS FINA di Rumah Sakit Bethesda. Akhir kata, saya Dr. Andrea dan saya Dr. Tri Wahyudi. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Talk BTS episode selanjutnya. See ya.